Raka berdiri di tepi jalan berdebu, memandangi papan kayu usang bertuliskan Desa Gunung Emas. 4 tahun ia meninggalkan kampung ini, namun rasanya seperti 4 abad. Angin sore membawa aroma tanah yang dulu ia kenal sebagai rumah, tetapi kini ada bau lain yang menempel di hidungnya, bau solar, asap mesin tambang, dan ketegangan. Hatinya berat, ia pulang bukan karena ingin, melainkan karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Rumah-rumah di pinggir jalan tampak lebih kumuh dibanding ingatannya. Atap seng banyak yang bolong, pintu-pintu dicat seadanya, dan wajah-wajah orang desa dipenuhi waspada. Mata mereka selalu menoleh cepat ke kiri dan kanan seolah mengawasi sesuatu yang tidak terlihat. Raka bisa merasakan perubahan itu, perubahan yang membuat kampung kecil ini tampak seperti medan perang yang belum meledak. Ia berjalan melewati warung kopi lama tempat ia biasa nongkrong. Dari dalam terdengar suara tawa keras lelaki-lelaki asing. Ketika Raka lewat, suara itu langsung merendah. Beberapa dari mereka melirik tajam, mengenali bekas-bekas luka di wajahnya, tanda masa lalunya sebagai preman yang dulu ditakuti. Raka hanya menunduk, menahan keinginan untuk menantang balik. Ia bukan lagi orang yang sama. Ketika tiba di rumah kecil peninggalan ayahnya, Raka menatap pintu yang mengelupas. Tangannya bergetar. Ia membuka pintu itu perlahan, dan aroma debu menyeruak menyambutnya. Ruangan kosong itu seperti memeluknya dengan dingin. Di tengah rumah, ia menemukan foto lama dirinya bersama ayahnya, saat ia masih muda dan penuh angan-angan. Sekarang angan-angannya hanya satu, hidup tenang, jika dunia mengizinkan. Baru beberapa menit ia duduk, suara deru motor knalpot besar terdengar mendekat. Raka menajamkan telinga. Suara itu tidak asing, suara motor geng preman tambang, suara yang dulu sering ia dengar sebelum masuk penjara. Dari jendela, ia melihat 4 orang berbadan besar berhenti di depan rumah. Salah satu dari mereka meludah ke tanah, lalu mengetuk pagar dengan kasar. "Raka, kan?" kata salah satu dari mereka dengan nada yang tidak ramah. "Bos pengin ketemu. Katanya kamu balik bikin kampung ini rame lagi." Raka menghela napas dalam. Ia baru saja pulang, dan sudah ada yang ingin menariknya kembali ke dalam lingkaran hitam yang dulu ia tinggalkan. Dengan tenang Raka keluar rumah, menatap mereka satu persatu. "Aku cuma mau hidup tenang," katanya datar. Namun matanya menajam ketika melihat simbol ular hitam di jaket mereka, tanda kelompok damar buaya hitam. Keinginannya untuk damai tampaknya akan sulit diwujudkan. Sebelum pergi, salah satu preman itu mendekat dan berbisik di telinga Raka, "Di kampung ini, nggak ada yang hidup tenang tanpa izin buaya." Lalu mereka pergi, meninggalkan awan debu dan ancaman yang menggantung berat di udara. Raka menatap langit kelabu. Ia sadar, meski ia ingin damai, masa lalu tidak akan pernah benar-benar melepaskannya. Malam itu, Raka duduk di depan rumah sambil menatap jalan gelap yang baru saja dilewati para preman buaya hitam. Angin malam membawa suara mesin generator dari arah tambang ilegal, suara berat yang bergetar seperti denyut nadi raksasa yang tak pernah tidur. Desa Gunung Emas kini hidup di bawah bayang-bayang kekuatan yang siap menelan siapapun yang menentangnya. Raka merasa udara malam lebih menusuk daripada biasanya, seolah kampung ini sedang memperingatkannya bahwa ia kembali ke tempat yang sudah bukan rumah lagi. Saat Raka berusaha menenangkan pikirannya, terdengar suara ribut dari arah pasar kecil di ujung desa. Suara benturan, teriakan kasar, dan dentingan botol pecah membuat Raka spontan berdiri. Ia ingin mengabaikannya, tapi langkah kakinya bergerak sendiri, seperti kebiasaan lama yang enggan mati. Saat ia mendekat, cahaya lampu pasar yang remang-remang memperlihatkan pemandangan yang pernah sangat ia kenal, pertarungan antar kelompok preman. Di tengah keributan itu, puluhan orang berkerumun, namun tidak satu pun berani menghentikan. Dua kelompok saling pukul dengan brutal, kelompok buaya hitam dan kelompok kecil yang dipimpin seorang preman baru dari luar desa. Tanah pasar berubah menjadi genangan lumpur bercampur darah. Orang-orang hanya menonton dengan wajah pucat, sadar bahwa ikut campur berarti mencari mati. Dunia malam Gunung Emas telah berubah menjadi arena kekuasaan yang buas. Raka melihat Jafar, tangan kanan Damar, berdiri di antara keributan sambil tersenyum. Tatapan matanya penuh kesenangan melihat orang bertarung demi mempertahankan wilayah tambang. Ketika mata Jafar bertemu dengan mata Raka, senyum itu berubah menjadi ejekan. Ia mengangkat dua jarinya seolah berkata, "Giliranmu nanti." Raka mengepal tangan, tapi ia memaksa dirinya tetap diam. Ia tidak ingin kembali menjadi binatang yang dulu pernah ia biarkan hidup dalam dirinya.
Bentrokan itu berakhir saat salah satu preman luar desa tersungkur dengan kepala berdarah. Jafar menendang tubuhnya sambil tertawa, lalu memerintahkan anak buahnya menyeret pria itu seperti bangkai. Kerumunan langsung bubar, takut melihat kemarahan buaya hitam. Sinar lampu kuning pasar membuat darah di tanah tampak hitam pekat, seperti luka yang menolak mengering. Raka berdiri membeku, menyadari betapa dalam cengkeraman teror damar di kampung ini. Seorang ibu tua mendekati Raka dengan langkah gemetar. "Raka, kamu pulang di waktu yang salah, nak," katanya lirih. "Dulu kamu keras, tapi buaya hitam, dia lebih dari itu. Sekarang orang-orang di sini hidup dengan kepala menunduk." Suaranya bergetar, penuh ketakutan dan putus asa. Raka hanya menunduk, merasa bersalah karena tak bisa mengatakan apapun yang menenangkan. Ketika Raka hendak kembali ke rumah, sebuah suara memanggilnya dari balik lapak kayu yang roboh. "Raka!" Ia menoleh dan melihat seorang perempuan muda dengan wajah penuh debu dan peluh. Sinta, aktivis yang sering bersuara lantang menentang tambang ilegal. Tatapannya tajam meski tubuhnya tampak lelah. "Aku butuh kamu," katanya tanpa basa-basi. "Desa ini butuh seseorang yang berani. Dan aku tahu, kamu tidak akan bisa terus pura-pura tidak melihat." Raka memejamkan mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pukulan manapun. Ia menghabiskan 4 tahun mencoba menjadi manusia baru, tapi dunia di hadapannya memaksa ia memilih, tetap diam dan melihat kampungnya tenggelam dalam darah, atau kembali ke jalan yang pernah menghancurkan hidupnya. Ketika ia membuka mata, suara tambang yang menderu dari kejauhan terasa seperti genderang perang yang memanggilnya kembali. Raka berjalan bersama Sinta menyusuri gang sempit menuju rumah singgah kecil yang dijadikannya tempat berkumpul warga yang berani bersuara. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan yang bergerak gelisah di dinding kayu, membuat langkah mereka terasa seperti memasuki perut monster yang sedang lapar. Suara tambang di kejauhan masih menderu, seperti detak jantung kegelapan yang menguasai desa. Sinta menatapnya dengan mata yang tajam namun lelah, seolah menaruh harapan yang terlalu berat pada bahunya. Begitu mereka tiba, beberapa warga yang bersembunyi di dalam ruangan langsung berdiri. Wajah-wajah pucat itu memandang Raka dengan campuran takut dan harapan. "Dia benar-benar balik," bisik seorang pria. Mungkin ini pertanda, Raka tidak suka pandangan itu, seolah ia adalah pahlawan yang mereka tunggu. Ia bukan itu. Ia hanya seseorang yang ingin hidup tenang. Namun dunia tak pernah memberi ruang bagi orang seperti dirinya untuk memilih jalan yang mudah. Sinta menjelaskan dengan cepat apa yang terjadi selama Raka di penjara, bagaimana tambang ilegal membesar, bagaimana Damar menguasai semua jalur emas. Bagaimana warga dipaksa bekerja dengan upah seperti budak. Beberapa menolak, dan mereka hilang begitu saja, kata Sinta dengan suaranya yang pecah. Ia mengeluarkan tumpukan foto dari sakunya, foto-foto lubang tambang runtuh, tenda-tenda operasi gelap, dan preman-preman yang mengawasi seperti tentara bayaran. Raka menatapnya lama, merasakan kemarahan yang ia tahan sejak keluar penjara mulai bergolak. Saat mereka berbicara, dari kejauhan terdengar suara motor beramai-ramai, keras dan menggetarkan kaca jendela. Para warga sontak panik. Sinta memejamkan mata, wajahnya pucat. "Itu mereka, Jafar pasti dapat kabar kamu datang ke sini," katanya, napasnya pendek. Suara motor itu bukan sekadar suara, itu adalah peringatan. Sinyal bahwa buaya hitam sudah mencium adanya gerakan perlawanan, betapapun kecil. Raka merasakan pembuluh darahnya menegang. Masa lalu sedang mengetuk pintu dengan keras. Di luar, suara teriakan kasar terdengar. "Kalian pikir bisa sembunyi?" Jafar berseru dengan nada mengejek. Bayangan tubuh badan besar bergerak di depan rumah singgah, mendobrak tong sampah dan menendang pintu-pintu. Sinta menahan bahu Raka, takut ia terpancing. "Jangan keluar," katanya cepat. "Mereka mencari alasan untuk menangkapmu." Tetapi Raka tahu, tidak keluar bukan berarti aman. Preman-preman itu seperti anjing pemburu yang mencium aroma ketakutan. Ketegangan memuncak ketika salah satu anak buah Jafar memecahkan kaca jendela dengan batu besar. Teriakan warga memecah ruangan kecil itu. Tanpa siapapun meminta, tubuh Raka bergerak mendekati jendela, matanya bertemu tatapan Jafar di luar. Dari balik gelap, Jafar tersenyum kecil, senyum seseorang yang menikmati awal dari sebuah kekacauan. "Raka," teriaknya, "Damar mau kamu datang besok. Jangan coba-coba kabur. Kalau kamu tidak muncul, aku bakar tempat ini." Setelah mereka pergi, keheningan yang tersisa terasa lebih menakutkan daripada keributan tadi.
Warga memandang Raka dengan wajah penuh pertanyaan, apakah ia akan datang menemui Damar atau melawan. Sinta menatapnya paling lama, lalu berkata dengan suara yang hampir patah, kalau kamu pergi, itu bisa jadi perang. Tapi kalau kamu tidak pergi, perang itu tetap datang. Kalimat itu menggantung seperti beban yang menekan dada semua orang di ruangan. Raka menatap tangannya, tangan yang dulu ia gunakan untuk mematahkan tulang musuh, tangan yang ia harap bisa ia gunakan hanya untuk bekerja dan membangun kembali hidupnya. Tapi dunia tidak menginginkan versi baru dirinya. Desa ini memaksa ia bangkit sebagai sesuatu yang pernah ia tinggalkan. Dengan suara pelan namun tegas, Raka berkata, besok, aku akan datang. Dan dari luar, suara tambang terus berdentum, seolah menyambut keputusan itu dengan tawa iblis yang menggemakan satu pesan, perang telah dimulai. Pagi berikutnya, udara desa Gunung Emas terasa berat seperti selimut tipis yang menahan napas. Raka berdiri di depan cermin retak kamar rumahnya, menatap bayangan dirinya yang tampak seperti dua orang berbeda, satu pria yang ingin perubahan, satu lagi binatang bertaring yang hanya menunggu alasan untuk bangun. Keputusan untuk menemui Damar semalam masih berputar di kepalanya, terasa seperti menapakkan kaki ke jurang gelap yang ia tahu tidak memiliki dasar. Tapi Raka juga tahu, lari bukan pilihan, bukan untuk orang seperti dia. Saat ia bersiap pergi, suara ketukan cepat terdengar di pintu. Seorang bocah kurus, anak dari salah satu pekerja tambang, berdiri dengan wajah pucat. Bang Raka, jangan ke sana, mereka sudah siapin sesuatu buat abang. Bocah itu menunduk, tangan mengepal kuat seperti menahan tangis. Raka menepuk bahunya, mencoba tersenyum meski hatinya gelisah. Kalau abang gak datang, orang-orang bisa jadi korbannya. Bocah itu tak menjawab, hanya memeluk dirinya sendiri sebelum lari. Menjauh, Raka berjalan menuju area pasar malam, tempat yang ditunjuk Jafar. Langkahnya teratur, namun setiap detak jantungnya terasa seperti ledakan kecil. Saat ia semakin dekat, pasar yang biasanya ramai tampak kosong. Tirai warung ditutup rapat, dan hanya suara angin yang menggesek seng berkarat. Raka tahu suasana seperti ini hanyalah satu hal, jebakan. Tapi ia tetap melangkah masuk ke lorong sempit di tengah pasar, tubuhnya tegang seperti kawat. Tiba-tiba, derap langkah cepat terdengar dari dua sisi. Dari balik lapak, 4 orang preman muncul dengan rantai besi, balok kayu, dan ekspresi haus darah. Serigala balik ke sarangnya, kata salah satu dari mereka sambil menyeringai. Raka tidak merespons. Ia tahu kata-kata hanya membuang waktu. Preman pertama menyerang lebih dulu, mengayunkan balok kayu ke arah kepalanya. Raka menunduk cepat, mencengkeram lengan lelaki itu dan membantingnya ke peti sayur hingga pecah berserakan. 2 preman lain maju bersamaan. Raka merasakan insting lamanya bangkit, seperti api yang menelan udara. Ia meraih rantai yang diarahkan ke lehernya, memutarnya kuat hingga pemilik rantai terpelanting ke tanah. Sementara yang satunya mencoba menikam dengan pecahan botol, Raka menahan tangannya, lalu menghantamkan siku ke rahang lelaki itu. Dentuman keras terdengar, darah muncrat di tanah kering. Raka merasakan napasnya berat, bukan karena lelah, tetapi karena sisi gelap yang mulai membuka mata. Hampir seketika, suara tepuk tangan terdengar dari balik tumpukan peti. Jafar berjalan keluar dengan senyum lebar, seolah baru saja menonton pertunjukan yang ia pesan secara khusus. Masih ganas juga, serigala, katanya sambil menyalakan rokok. Pantes bos pengen kamu balik ke bisnis. Raka menatapnya tajam. Kalau mau bicara, suruh Damar keluar sendiri. Jafar tertawa, panjang dan mengejek. Bos nggak ngurus recehan. Dia mau lihat apakah kamu masih layak didatengin. Jafar mendekat, menatap Raka dari jarak sangat dekat, rokok masih menempel di bibirnya. Kamu pikir bisa nolak? Kamu pikir bisa bebas? Kampung ini milik buaya hitam. Ia menyentakkan jari, dan para preman yang tumbang tadi tiba-tiba bangkit lagi, memaksakan diri berdiri sambil memegang senjata. Raka melihat pergerakan mereka, tahu bahwa pertarungan berikutnya bisa membuatnya benar-benar terluka, atau lebih buruk. Namun sebelum serangan berikutnya terjadi, suara keras seperti ledakan kecil terdengar dari arah jalan utama. Debu berterbangan, teriakan warga pecah. Jafar menoleh cepat, wajahnya berubah. Dari arah gang, Kapten Ardi muncul dengan 2 petugas, senjata terangkat. Berhenti, bubarkan diri, teriaknya. Jafar mendecakkan lidah, lalu menatap Raka dengan ancaman terakhir sebelum kabur, Damar nunggu jawabanmu malam ini.
Kalau kamu nggak datang, mayat yang bakal dibawa keluar dari desa ini bukan cuma kamu. Saat Jafar dan anak buahnya menghilang ke balik bangunan, Raka berdiri terengah-engah di tengah kekacauan kecil itu. Kapten Ardi menatapnya lama, seolah berusaha membaca isi kepalanya. Raka, hati-hati. Kamu lagi nginjek tanah yang udah diguyur darah bertahun-tahun. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah yang dipenuhi darah dan serpihan kaca. Ia mulai tahu satu hal, peperangan yang ia takutkan, sudah menemuinya lebih cepat dari yang ia kira. Malam tiba lebih cepat dari biasanya, seolah langit gunung emas ingin menutupi sesuatu. Raka berdiri di tepi bukit kecil tempat Damar meminta ia datang. Di kejauhan, lampu-lampu tambang ilegal berkelip seperti mata-mata hewan buas yang mengintip dari kegelapan. Suara mesin berat terus menghentak tanah, membuat perut bumi bergetar lirih. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tahu betul bahwa pertemuan ini bukan sekadar peringatan, ini adalah penentuan nasib. Dari arah belakang terdengar suara langkah berat. Damar, buaya hitam, muncul. Tubuhnya besar seperti batu karang, dengan sorot mata yang dingin dan tajam. Di sampingnya, Jafar berdiri dengan senyum miring yang masih sama menyebalkannya seperti siang tadi. Damar menatap Raka lama, hampir seperti mempelajari seekor binatang yang belum diputuskan apakah akan dipelihara, atau disembelih. Kamu bikin heboh kampung hanya dalam 2 hari, katanya pelan namun menusuk. Padahal aku baru mau kasih waktu kamu istirahat. Raka menegakkan badan. Aku nggak nyari masalah, Damar. Tapi masalah selalu nyari kamu, jawab Damar dengan tawa pendek yang berat. Ia melangkah mendekat, jarak mereka tinggal beberapa langkah saja. Kamu dulu hebat, preman yang bahkan polisi malas urus. Sekarang kamu balik, dan aku lihat kesempatan. Raka bisa mencium bau rokok dan solar yang menempel di tubuh Damar, aroma khas orang-orang dunia gelap. Damar mengeluarkan sebatang cerutu, menyalakannya perlahan. Aku tawarin kamu posisi, katanya sambil mengepulkan asap. Kamu pimpin sebagian keamanan tambangku. Uangnya besar, kekuasaan lebih besar lagi. Dan yang paling penting, orang-orang bakal hormat sama kamu. Lebih dari dulu. Raka menatap tanah, menahan gelombang amarah dan ironi yang menyesakkan. Dulu ia dipenjara karena kekerasan. Kini, kekerasan itu malah dijadikan tawaran. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Raka menggeleng pelan. Aku nggak mau hidup kayak gitu lagi. Keheningan turun seketika. Jafar tertawa kecil, tetapi berhenti saat Damar mengangkat tangan. Wajah sang pemimpin preman itu mengeras, matanya berubah gelap seperti air sungai yang siap menelan korban. Aku kasih kamu kesempatan buat nolak 1 kali, kata Damar, suaranya rendah dan penuh ancaman. Dan kamu baru saja memakainya. Angin malam berhembus lebih dingin ketika Damar mendekat sedekat mungkin, hampir menempel dada dengan Raka. Dengar baik-baik, bisiknya. Di Gunung Emas, nggak ada orang yang bebas kecuali yang punya kekuatan. Kalau kamu bukan bagian dari kekuatan itu, kamu adalah targetnya. Kata-kata itu jatuh seperti batu berat ke dada Raka. Ia tahu ancaman itu bukan gertakan. Ini adalah deklarasi perang. Sebelum pergi, Damar menepuk pipi Raka 3 kali, pelan, namun penuh penghinaan. Aku kasih waktu kamu mikir sampai besok pagi, katanya. Kalau jawabannya masih sama, mungkin kita bakal gali lubang baru di dekat tambang. Lalu ia berbalik, meninggalkan jejak langkah yang berat dan penuh pesan gelap. Jafar menatap Raka terakhir kali sebelum menyusul, memberikan senyum tipis yang penuh kebencian. Setelah mereka menghilang di balik kegelapan, Raka berdiri sendirian di atas bukit, merasakan dunia di sekelilingnya merapatkan cengkeramannya. Suara tambang berdentum keras, seolah menegaskan apa yang baru saja terjadi. Gunung Emas telah memilih musuh baru, dan musuh itu adalah Raka. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia pulang, Raka menyadari bahwa keinginannya untuk hidup damai, mungkin adalah hal paling berbahaya yang bisa ia lakukan. Pagi itu langit Gunung Emas tampak kusam, seolah matahari enggan naik menyinari desa yang dipenuhi ketakutan. Raka berjalan menuju sungai kecil di belakang rumah, mencoba menenangkan kepalanya yang penuh dengan ultimatum Damar. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Teriakan dari arah tambang tiba-tiba memecah udara. Suara panik itu menggema, membuat burung-burung beterbangan dari dahan. Raka berlari, napasnya tak teratur, hingga ia melihat kerumunan warga memadati mulut tambang ilegal yang runtuh sebagian. Asap hitam mengepul dari dalam lubang, dan beberapa pekerja tambang duduk gemetar di tanah.
Para pria yang selamat berusaha mengeluarkan rekan-rekan mereka yang terperangkap, namun tak berdaya. Wajah mereka penuh debu dan ketakutan. Seorang pekerja, dengan suara serak, berkata kepada Raka, "Ini bukan kecelakaan, ada yang sengaja ngelepas rem di alat berat." Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin. Raka langsung teringat percakapan Damar semalam, tentang kekuatan, tentang ancaman, tentang target. Di antara kekacauan itu, Sinta muncul sambil membawa kamera kecil. Wajahnya pucat tapi matanya menyala. "Ini sabotase," katanya tegas. "Aku lihat bekas potongan kabel yang baru. Ini kerjaan orang dalam." Ia menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Kabel yang terkelupas, alat berat yang disangga secara tidak wajar, dan jejak sepatu yang tampak sengaja dihapus sebagian. Raka melihat ciri khasnya, ini bukan kerjaan amatir. Ini adalah pesan. Belum sempat Raka menganalisis lebih jauh, dua motor besar berhenti mendadak di dekat mereka. Anak buah Damar turun dengan raut penuh curiga. "Ngapain motret?" Salah satu dari mereka membentak Sinta. "Atau jangan-jangan kalian yang bikin ini?" Suara itu menarik perhatian semua orang. Sinta mundur selangkah, namun Raka maju menahannya. Preman itu menatap Raka dengan tatapan tajam yang menyisakan satu hal, mereka sedang mencari kambing hitam, dan nama Raka sudah berada paling atas dalam daftar. Ketegangan memuncak ketika premannya berkata, "Tadi malam kamu nolak bos, kan?" Paginya langsung ada kejadian. Kebetulan yang terlalu manis. Ia tersenyum miring, seolah menikmati dugaan itu. Warga sekitar saling pandang, sebagian mulai percaya bahwa Raka terlibat. Sinta mencoba membantah, namun suara warga tenggelam oleh desas-desus yang mulai menyebar cepat seperti api kering. Raka merasakan dadanya memanas, bukan karena marah, tapi karena ia sadar ini jebakan. Kapten Ardi muncul tepat waktu bersama dua petugas. Ia memeriksa lokasi runtuhan, lalu menatap Raka dan Sinta. "Ada yang sengaja memicu ini," katanya pelan. "Dan seseorang mau membuatmu terlihat bersalah, Rak." Ardi menatap kabel yang rusak, lalu memandangi jejak sepatu yang samar. "Ini bukan cara Damar. Ini lebih licik." Nama yang muncul di kepala mereka semua hanya satu, Jafar. Tangan kanan Damar yang ambisius dan tidak pernah puas dengan kekuasaan yang ia punya. Saat ambulans lokal datang dan kerumunan mulai bubar, Sinta mendekat ke Raka. Nadanya lemah, namun penuh kegelisahan. "Kalau Jafar sengaja nyerang tambang buat nyalahin kamu, berarti ini baru permulaan." Raka menatap lubang tambang yang berasap, tempat tragedi baru saja terjadi. Di balik kepulan itu, ia merasakan sesuatu bergerak, rencana yang jauh lebih besar, lebih berbahaya, dan melibatkan lebih banyak nyawa daripada sekadar pertarungan preman. Di tengah hiruk-pikuk, Raka membuat keputusan diam-diam, ia tidak akan menunggu sampai Jafar menjatuhkan langkah berikutnya. Tetapi melawan seseorang secerdik itu berarti ia harus turun lagi ke dunia yang pernah membuatnya kehilangan segalanya. Dan ketika Raka memalingkan wajahnya dari tambang gelap itu, ia sadar bahwa perang yang ia coba hindari belum mencapai puncaknya. Api baru saja dimulai di dalam tanah, dan akan segera merambat ke seluruh desa. Sore itu, berita tentang runtuhnya tambang menyebar ke seluruh desa lebih cepat daripada angin. Nama Raka mulai disebut-sebut sebagai dalang, fitnah yang dirancang rapi oleh Jafar untuk mendorongnya ke jurang. Raka berjalan pulang melewati gang sempit, merasakan tatapan warga yang dulunya hangat kini berubah menjadi ragu dan takut. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah gunung emas sendiri menolak kehadirannya. Sinta berjalan di sampingnya, mencoba menenangkan, tetapi bahkan ia pun tampak khawatir ketika melihat bayangan motor besar yang muncul di setiap tikungan. Ketika mereka hampir sampai di rumah, suara mesin motor semakin mendekat, bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari 5. Raka langsung tahu, ini bukan patroli biasa. Ini pengepungan. Tanpa peringatan, sekelompok preman buaya hitam muncul dari dua sisi gang, menutup jalan keluar dengan sengaja. Jafar tidak terlihat, tapi tanda-tandanya jelas. "Raka, atas perintah bos, kamu ikut kami," teriak salah satu preman. Nada suaranya menunjukkan bahwa mereka tak membawa niat damai. Sinta mencengkeram lengan Raka, matanya penuh kecemasan yang sulit disembunyikan. Sebelum Raka bisa menjawab, suara klakson mobil keras terdengar dari ujung jalan. Sebuah jeep polisi berhenti mendadak, dan Kapten Ardi melompat keluar. "Raka, masuk mobil, sekarang!" teriaknya. Preman-preman itu protes, mengklaim bahwa polisi tidak punya hak campur tangan.
Namun Ardi mengangkat surat perintah inspeksi tambang, dokumen yang mungkin tidak mereka pahami, tapi cukup untuk membuat mereka ragu. Dalam hitungan detik, Raka dan Sinta naik ke mobil, dan Ardi menginjak gas sekeras-kerasnya. Mobil itu melaju kencang melewati jalan berbatu, meninggalkan preman-preman yang mengejar sambil berteriak. Namun pengejaran tidak berhenti di sana. Beberapa motor tetap mengikuti, berusaha menghalangi jalan. Ardi membelokkan mobil menuju hutan kecil di luar desa, tempat pohon-pohon rimbun menutup jalur dan cahaya matahari hampir tak bisa menembus. Suara motor mengejar semakin dekat. Mereka nggak akan berhenti sebelum kamu disingkirkan, Rak, kata Ardi sambil berkeringat. Ada yang aneh. Ini bukan hanya urusan tambang runtuh. Ini rencana yang sudah disiapkan lama. Mobil berhenti di sebuah jalan sempit yang dipenuhi akar pohon. Kita jalan kaki dari sini, kata Ardi cepat. Mereka bertiga turun, berlari masuk ke dalam hutan yang lembab dan gelap. Daun basah menamparkan wajah, tanah licin membuat langkah mereka tersandung, namun suara motor yang semakin keras memaksa mereka tidak berhenti. Sinta terengah-engah, tetapi tidak menyerah. Raka sendiri merasakan detak jantungnya seperti genderang perang yang dipukul tanpa henti. Ini adalah perburuan terbuka, dan ia adalah targetnya. Di tengah hutan, Ardi membawa mereka ke sebuah gubuk kecil tersembunyi, pos penyimpanan lama milik petugas kehutanan. Di sini aman sementara, kata Ardi sambil memeriksa pintu kayu rapuh. Ia menyalakan lampu kecil, cukup untuk membuat ruangan yang sempit itu terlihat. Raka mengusap wajahnya, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Kenapa aku? Tanyanya lirih. Ardi menatapnya dalam. Karena kamu ancaman, Raka. Bukan untuk Damar, tapi untuk seseorang di atasnya. Sinta menatap Ardi dengan mata melebar. Maksudnya, ada orang lain yang biayai semua ini. Ardi mengangguk pelan, dan Jafar berusaha memposisikan diri agar bisa mengambil alih. Sabotase tambang, fitnah, pengejaran, semua itu skema untuk membuat kamu tampak sebagai musuh publik. Raka meninju dinding kayu dengan frustrasi. Jika benar ada orang besar yang bergerak di balik layar, maka apa yang terjadi selama ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di luar, suara motor semakin menjauh, namun hutan tetap sunyi dengan cara yang tidak nyaman. Raka duduk di lantai dingin, punggungnya bersandar pada dinding gubuk. Ia memandang ke langit gelap yang terlihat dari sela-sela daun. Hanya satu hal yang kini jelas, ia bukan lagi korban keadaan. Ia telah diundang ke medan perang yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya paham. Dan di tengah hutan yang terasa seperti perut raksasa yang menutup rapat, Raka tahu perang ini akan menelan lebih banyak dari sekadar tenaga, mungkin juga jiwa. Pagi menyelinap perlahan ke dalam hutan, namun bagi Raka, Sinta, dan Kapten Ardi, tidak ada ketenangan yang dibawa mentari. Ardi telah keluar sejak subuh untuk mencari informasi, meninggalkan Raka dan Sinta menunggu dalam kecemasan yang tak henti. Ketika ia kembali, wajahnya pucat seperti orang yang baru melihat bayang-bayang kematian. Kita punya masalah besar, katanya tanpa pembuka. Sinta menelan ludah, menyadari nada suara itu berbeda dari sebelumnya. Raka menegakkan tubuhnya, bersiap menerima kebenaran pahit apapun yang akan datang. Ada kerusuhan di desa, lanjut Ardi lirih. Warga marah karena seseorang menyebarkan kabar bahwa kamu, Raka, bukan hanya menyebabkan runtuhan tambang, tapi juga mencuri emas dari perut gunung emas untuk diri sendiri. Raka memejamkan mata keras, merasa seperti ada batu besar yang menghantam dadanya. Sinta langsung protes, itu bohong. Semua orang tahu Raka menolak ikut tambang ilegal. Ardi menghela napas panjang. Sayangnya, Basari, kepala desa, dipaksa menandatangani surat pernyataan yang seolah-olah mendukung tuduhan itu. Nama Basari membuat Raka menunduk dalam. Itu adalah seseorang yang selama ini ia anggap seperti ayah kedua. Namun berita selanjutnya jauh lebih buruk. Dan Jafar, dia sekarang berdiri di depan warga, bertindak seolah-olah dialah penyelamat desa, kata Ardi sambil menggenggam topinya dengan kedua tangan. Dia mengaku punya bukti rekaman yang menunjukkan kamu bekerja sama dengan kelompok penambang lain untuk menjatuhkan buaya hitam. Sinta terkejut. Dari mana dia dapat rekaman itu? Ardi menatap mereka lama sebelum menjawab pelan. Rekaman itu palsu, tapi dibuat oleh seseorang yang punya akses, dan punya keahlian. Raka merasakan darahnya mendidih. Pengkhianatan ini terlalu halus, terlalu rapi. Tidak mungkin Jafar bekerja sendirian. Di saat yang sama, di desa, suasana semakin memanas.
Para warga yang biasanya damai kini berkumpul dengan amarah menggelegak, membawa poster, kayu, dan obor. Mereka menuntut keadilan atas runtuhan tambang yang sudah memakan korban. Di antara kerumunan, Jafar naik ke sebuah panggung darurat. Dengan suara lantang penuh kepalsuan, ia menuduh Raka sebagai pengkhianat desa yang bekerja di dua kaki. Kata-kata itu diikuti sorakan keras, dan kerumunan semakin liar. Dalam riuh itu, Jafar tersenyum tipis, senyum seseorang yang baru saja mengikat simpul rencana besarnya. Sementara itu, Ardi membuka peta kecil di atas meja gubuk. Kita tidak bisa berdiam diri. Ada dua pilihan, katanya tegas. Pertama, kita pergi ke kantor polisi kabupaten dan melaporkan semua ini, tapi perjalanan berbahaya dan pasti dihadang orang-orang Jafar. Kedua, kita kembali ke desa malam ini, diam-diam, untuk mencari bukti nyata tentang siapa dalang sebenarnya. Sinta menatap Raka, menunggu jawabannya. Raka terdiam lama, seolah menimbang seluruh hidupnya. Ia tahu sekali bahwa semakin lama mereka menunggu, semakin banyak fitnah yang akan merusak namanya. Aku kembali ke desa, akhirnya kata Raka. Suaranya rendah namun mantap, seperti baja yang ditempa api. Kalau aku lari, itu akan membuktikan mereka benar. Aku harus tunjukkan siapa aku sebenarnya, dan bongkar siapa yang mengatur semua ini. Ardi mengangguk, meski jelas ia tahu risiko misi ini hampir gila. Baik, tapi kita harus hati-hati. Malam ini, desa akan dijaga ketat oleh orang-orang buaya hitam. Sinta memegang tangan Raka. Aku ikut, katanya tanpa ragu. Raka ingin menolak demi keselamatannya, tapi Sinta menatapnya dengan keberanian yang bahkan Raka tidak punya kata-kata untuk menolak. Sore menjelang malam, mereka bertiga meninggalkan gubuk dan mulai menembus hutan. Udara dingin menggigit kulit, dan suara burung malam terdengar seperti peringatan. Setiap langkah terasa semakin berat ketika mereka mendekati desa. Lampu-lampu obor terlihat dari kejauhan, dan bayangan para preman sedang berjaga di setiap pos kecil. Raka merasakan dadanya kencang, ini bukan lagi sekadar misi untuk membersihkan nama. Ini adalah perjalanan menuju kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh seseorang yang jauh lebih berkuasa dari Jafar. Ketika mereka akhirnya tiba di pinggir desa, suara teriakan warga masih terdengar, walau mulai melemah seiring malam turun. Jafar masih berdiri di panggung, memberikan pidato penuh api, sementara di belakangnya berdiri sosok misterius berjubah hitam dengan topi lebar. Ardi memicingkan mata. Itu dia, katanya pelan, hampir berbisik. Orang itu, bukan anak buah Damar. Dia lebih tinggi. Mungkin inilah dalang sesungguhnya. Raka menatap sosok itu dengan napas tercekat, merasa bahwa saat ia menginjakkan kaki kembali di desa nanti, semua yang pernah ia kenal bisa berubah selamanya. Malam itu, desa Gunung Emas terlihat seperti medan perang yang baru saja menunggu percikan api kecil untuk meledak. Obor berkobar, suara warga yang marah menggema sampai ke tepi hutan. Dari balik semak belukar, Raka menatap sosok berjubah hitam yang berdiri di belakang Jafar. Sosok itu tidak banyak bergerak, hanya berdiri seperti patung gelap yang mengawasi kerumunan. Dia, bukan orang biasa, bisik Ardi. Ada ketegangan aneh dalam suaranya, ketakutan bercampur keyakinan. Sinta menggenggam tangan Raka erat, seolah mencoba menahan setiap detak jantungnya agar tidak pecah. Ketika Jafar kembali berteriak menghasut warga, sosok berjubah hitam itu maju satu langkah. Cahaya obor memantul pada sebilah cincin perak di jarinya, cincin berbentuk lambang burung elang yang sedang mencengkram batu. Ardi tersentak. Itu simbol Serikat Emas Timur, katanya hampir tidak percaya. Raka mengerutkan dahi. Organisasi itu bukan nama yang asing, kelompok gelap yang selama ini menguasai jalur distribusi emas ilegal lintas provinsi. Tapi mereka tidak pernah muncul terang-terangan. Jika salah satu petingginya hadir di desa, Raka sadar ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekedar perseteruan preman tambang. Saat itu pula Jafar menunjuk ke arah hutan sambil berteriak, dia ada di sana. Raka sembunyi, takut bertanggung jawab. Kita tangkap dia malam ini. Sorakan warga meledak, dan beberapa orang mulai menyebar menuju pinggir desa. Raka menelan ludah. Tidak ada waktu lagi. Dengan isyarat cepat, Ardi mengajak mereka mundur lebih dalam ke hutan, tapi baru beberapa langkah, 3 preman muncul dari sisi kiri, menyalakan senter dan menyorot tajam ke arah mereka. Ketemu, teriak salah satu. Raka dan Ardi spontan berlari, menarik Sinta. Tanah basah membuat langkah mereka sulit,
sementara teriakan dan suara langkah mengejar semakin dekat. Ketika mereka mencapai tempat yang sedikit lebih lapang, Ardi memberi isyarat agar Raka dan Sinta bersembunyi di balik batu besar. Ia sendiri tetap berdiri, memancing para pengejar menjauh. Jika mereka tangkap kalian, semuanya selesai. Aku yang tarik perhatian mereka, katanya cepat. Raka hendak menolak, tapi Ardi sudah berlari ke arah lain sambil membuat suara keras, memancing preman-preman itu mengikuti. Sinta menutup mulutnya, menahan tangis. Kalau dia tertangkap, Raka menatap gelapnya hutan yang menelan Ardi. Ardi tahu risikonya, katanya pelan, suaranya bergetar. Dan dia melakukannya demi kita. Beberapa menit berlalu seperti jam. Suara langkah menjauh, namun desa masih gaduh. Raka dan Sinta bergerak lebih dekat ke desa dari sisi gelap, mencoba menemukan celah untuk masuk tanpa terlihat. Dari kejauhan, mereka melihat Jafar turun dari panggung dan menghampiri sosok berjubah hitam. Mereka berbicara samar, namun Raka bisa menangkap satu kalimat yang membuat tubuhnya kaku. Sosok itu berkata, pastikan Raka dibungkam sebelum fajar. Jika tidak, operasi kita gagal. Kata, operasi, itu menggema di kepala Raka seperti palu besar. Ini bukan sekadar tambang, ini proyek besar yang mungkin sudah berjalan bertahun-tahun. Tiba-tiba angin malam membawa bau tanah basah yang familiar, dan dari balik rumah panggung tua, muncul seorang pria tua dengan langkah terseok, Basari, kepala desa. Bajunya berdebu, wajahnya tampak memar seperti habis dipaksa menerima sesuatu yang tidak ia inginkan. Basari memandang kerumunan dengan mata sedih, lalu berbisik ke dirinya sendiri, maafkan aku, Raka, aku tak bisa melawan mereka. Raka yang melihat itu dari bayang-bayang merasa dadanya diremas. Sosok ayah yang ia percaya selama ini ternyata dikunci dalam ketakutan yang sama seperti warga lain. Tidak ada yang benar-benar bebas dalam jeratan ini. Ketika Raka dan Sinta semakin mendekat, sosok berjubah hitam tiba-tiba mengangkat tangan. Semua orang hening. Dengan suara berat dan dingin, ia berkata, Gunung Emas bukan milik kalian. Mulai besok, tambang baru di sisi timur akan dibuka. Dan siapapun yang melawan, akan hilang. Ancaman itu membuat darah Raka membeku. Gunung Emas akan diambil sepenuhnya. Bukan hanya ilegal, tetapi akan menghapus desa dari peta hidup. Sinta menatap Raka, matanya memohon. Kita harus hentikan mereka, bisiknya. Raka mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kemarahan dan tekad menyatu menjadi satu. Malam ini, katanya perlahan, kita mulai membongkar mereka. Dan dari balik bayangan rumah tua, di bawah langit yang seolah ikut menyembunyikan rahasia hitam Gunung Emas, Raka melangkah ke medan pertempuran yang tidak lagi hanya soal nama baik, tetapi masa depan seluruh desa. Malam semakin gelap ketika Raka dan Sinta menyusup lebih dalam ke desa, melewati lorong-lorong sempit yang hanya diterangi lampu minyak muram. Setiap sudut terasa seperti mata yang mengawasi. Ketegangan menggantung seperti tali yang siap putus kapan saja. Kita harus masuk ke balai desa, bisik Raka, di sana biasanya Jafar simpan dokumen penting. Sinta mengangguk meski wajahnya pucat. Mereka menunduk melewati pagar bambu, bergerak pelan seperti bayangan yang enggan meninggalkan tanah. Di kejauhan, kerumunan warga mulai bubar, namun preman buaya hitam tetap berjaga, menjaga malam seperti serigala haus yang tak pernah tidur. Raka tahu waktu mereka sedikit. Sosok berjubah hitam pasti menduga ada yang mengawasi. Setibanya di dekat balai desa, mereka melihat dua preman berjaga. Raka memberi isyarat agar Sinta bersembunyi, lalu melempar batu kecil ke arah lain untuk menarik perhatian. Ketika para penjaga menoleh, Raka menunduk dan berlari cepat menuju pintu samping yang sudah lama tidak dipasang gembok. Sinta menyusul dengan hati-hati. Begitu mereka masuk, aroma kayu tua dan kertas lembab menyambut, seakan ruangan itu menahan napas, tahu bahwa sesuatu besar akan terungkap. Di meja besar tempat kepala desa biasanya rapat, Raka menemukan beberapa map yang disembunyikan di bawah tumpukan berkas lama. Tangannya bergetar ketika membuka map pertama, di dalamnya ada rencana tambang bawah tanah baru, dengan stempel Serikat Emas Timur lengkap dengan tanda tangan pemimpinnya. Pada dokumen lain, ada rekaman laporan palsu yang mencantumkan nama Raka sebagai penghambat proyek nasional. Itu bukti bahwa mereka berniat menyingkirkan siapapun yang menghalangi, bahkan dengan cara memperalat hukum. Sinta menutup mulutnya, terkejut melihat seberapa dalam permainan kotor itu berjalan. Mereka mau ambil seluruh Gunung Emas, bukan hanya tambang kecil, kata Raka dengan suara berat.
Namun sebelum mereka sempat menutup map-map itu, pintu balai desa terbuka dengan keras. Jafar berdiri di sana, wajahnya pucat tapi matanya berkilat dengan kemenangan licik. "Aku sudah curiga kalian akan kemari," katanya sambil tersenyum miring. Di belakangnya, sosok berjubah hitam melangkah masuk perlahan, auranya lebih dingin dari angin malam. "Jadi inilah anak yang kalian takutkan," ujarnya, suaranya berat dan menghantam ruangan seperti pukulan. "Sayang sekali, kamu terlalu berani memusik apa yang bukan urusanmu." Raka maju satu langkah, menahan ketakutannya. "Gunung ini milik desa, kalian yang merampas." Namun sosok itu hanya tertawa kecil. "Gunung ini milik siapapun yang sanggup mengambilnya. Dan kamu bukan siapa-siapa." Jafar menatap Raka dengan campuran iri dan kebencian. "Andai saja kamu ikut dengan kami dulu, Rak, kamu pasti dapat posisi bagus." Raka menatapnya balik. "Kalau aku ikut, aku sama busuknya dengan kalian." Kata-kata itu membuat wajah Jafar memerah, egonya disayat tajam. Saat konflik memuncak, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari pintu belakang. Kapten Ardi muncul dalam keadaan berlumuran debu, napas terengah, tapi hidup. "Kalian tidak akan lolos malam ini," katanya sambil menodongkan bukti yang ia temukan, rekaman suara Jafar dan sosok berjubah hitam tengah merencanakan sabotase tambang. Semua sudah terekam. Sosok berjubah hitam menatapnya tajam, tapi Ardi sudah menekan tombol kecil di alat perekam itu. Suara rencana licik itu memenuhi ruangan, menggema dan membunuh semua kemungkinan mereka berkelit. Ketenangan singkat itu runtuh ketika beberapa warga yang lewat mendengar keributan di balai desa. Mereka berkumpul, bingung melihat para tokoh desa, Raka, dan dua orang yang selama ini membuat mereka takut. Ardi langsung memanfaatkan momen. "Inilah dalam runtuhan tambang," teriaknya. "Bukan Raka. Mereka ingin hancurkan desa untuk proyek ilegal." Warga saling berpandangan, wajah mereka berubah dari bingung menjadi shock, lalu marah, bukan pada Raka, tapi pada pengkhianatan yang selama ini menipu mereka. Jafar mundur, wajahnya memucat. Sosok berjubah hitam menyadari permainan berubah dan mencoba kabur, namun warga menghalangi jalan keluar. Ardi segera memanggil unit kabupaten melalui radio. Raka berdiri diam, merasakan seluruh beban yang selama ini menindihnya perlahan pergi. Sinta memegang lengannya, tersenyum kecil dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Raka merasa ia bisa bernapas. Ketika fajar akhirnya muncul, desa Gunung Emas kembali memiliki warna yang tidak pernah terlihat sepanjang konflik ini, harapan. Dalang besar di bawah pihak berwajib, Jafar akhirnya menyerah tanpa banyak kata, dan warga berkumpul meminta maaf pada Raka. Ia hanya tersenyum kecil. Yang penting, desa ini selamat. Dan di bawah sinar matahari pagi yang lembut, Gunung Emas tampak seolah ikut tersenyum, seakan mengakui bahwa malam paling kelam telah berakhir, dan lembaran baru kini dibuka.